Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15 bagus nggak kira-kira kalau kita beli. iPhone 15 adalah salah satu line up iPhone 15 model, di mana iPhone 15 ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2023 tahun kemarin. Memang menggunakan atau dirilis di tahun 2023. Tetapi secara spesifikasi iPhone 15 ini berbeda dengan iPhone 15 Pro Series, di mana secara spek iPhone 15 ini adalah spek tahun 2022. Loh, kok bisa bang? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 15 ini adalah seri lanjutan dari iPhone 14, dan kita akan jabarkan lebih detail nanti pada poin kedua. Kita jabarkan mulai dari hal yang pertama. Sebelum menilai untuk apakah iPhone 15 ini bagus atau enggak, kita nilai dari poin yang pertama, yakni layar dan juga desainnya. Dimana untuk iPhone 15 ini secara desain ya tentunya masih sangat terbilang bagus. Sama seperti halnya desain pada iPhone sebelumnya, iPhone 12, 13, 14, yang mana masih menggunakan flat design ala iPhone 5 series, dimana desain ini ya cukup terbilang bagus dan enak untuk dipakai. Tetapi untuk iPhone 15 ini untuk bagian tepiannya lebih tidak tajam seperti halnya pada iPhone 12 ataupun iPhone 13. Lebih enak saja untuk digenggam. Kemudian dari sisi layar, iPhone 15 ini sudah menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 2000 nits, yang tentunya cocok banget buat kalian yang memang lebih sering di luar ruangan dalam kondisi yang terik. Tentunya iPhone 15 ini sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dengan ukuran layar yang masih terbilang sama seperti halnya iPhone 14, iPhone 13, ataupun iPhone 12. Yakni menggunakan ukuran 6,1 inch. Dan untuk iPhone 15 ini memiliki berat 171 gram yang terbilang cukup ringan untuk sekelas iPhone base model dengan ukuran 6,1 inch. iPhone 15 ini tentunya overall sih terlihat masih sangat bagus. Desainnya juga kekinian. Dan untuk bagian belakangnya ini warnanya warna-warna pastel ya, yang tentunya tidak terlalu mencolok, dan saya suka banget dengan warna dari iPhone 15 ini. Dan sudah mendukung untuk IP68, water resistant, dan juga anti debu. Jadi cocok buat di segala kondisi untuk iPhone 15 ini. Kemudian masuk hal yang kedua adalah dari spesifikasinya. iPhone 15 ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2023 tetapi masih pakai chipset tahun 2022, di mana menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, CPU Hexacore, Apple GPU 5 core graphics. Jadi secara performa prosesor, iPhone 15 ini setara dengan iPhone 14 Pro. Dan sudah menggunakan RAM 6GB yang menunjang untuk multitasking dan segala macam dari iPhone 15 ini. Untuk pilihan storage paling kecil 128, menengah 256, dan paling gede 512. Dan untuk kapasitas baterainya 3349 mAh yang tentunya cukup bisa menemani kalian keseharian untuk penggunaan dalam segala kondisi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, iPhone 15 ini memang usianya sudah memasuki tahun kedua. Ini kita hitung dari prosesornya ya, bukan dari tahun rilisnya. Berbeda halnya dengan iPhone 15 Pro Series yang tentunya menggunakan chipset Apple A17 Pro, bukan Apple A16 Bionic. Ya mirip dengan iPhone 14, di mana iPhone 14 itu menggunakan spek iPhone 13, di mana menggunakan chipset Apple A15 Bionic, yang mana RAM-nya saja yang ditingkatkan menjadi 6GB. Jadi performa iPhone 14 itu setara dengan iPhone 13 Pro, dan iPhone 14 Pro itu setara dengan iPhone 15 untuk iPhone base modelnya. Jadi polanya Apple sekarang sudah terbentuk ya. Kemudian dari sisi kamera, iPhone 15 ini sudah menggunakan dua lensa juga pada kamera utamanya yang disusun diagonal juga. Tetapi untuk ukurannya berbeda. iPhone 15 ini untuk kamera utamanya adalah 48 megapiksel yang bisa kita fungsikan juga sebagai lensa telefoto. Bisa 2 kali zoom layaknya kalau kita pakai lensa telefoto pada iPhone, layaknya iPhone X, iPhone 7 Plus, ataupun iPhone 8 Plus, ataupun iPhone XS. Kemudian untuk lensa keduanya adalah lensa ultra wide yang tentunya terbilang masih sama, memiliki ukuran 12 megapiksel. Untuk kamera utama dari iPhone 15 ini sudah mendukung dual LED dual tone flash, sudah mendukung HDR, dan untuk merekam video bisa maksimal di 4K, bisa kita sesuaikan di 24, 25, 30, atau 60 fps.
Dan untuk iPhone 15 ini sudah mendukung juga untuk HDR serta Dolby Vision HDR up to 60 fps. Dan sudah ada fitur Cinematic Mode yang bisa maksimal di 4K 30 fps. Sudah ada Action Mode juga atau mode aksi yang tentunya ini bisa kalian temukan pada iPhone 14 seri ke atas. Dan sudah mendukung untuk stereo sound recorder. Untuk kamera depannya atau selfie kameranya memiliki ukuran yang masih sama, 12 megapiksel, sudah mendukung untuk perekaman HDR dan juga sudah mendukung untuk mode sinematik sekaligus mode action. Dan untuk merekam video maksimal di 4K 60 fps. Bisa kita sesuaikan juga layaknya kamera utama bisa di 24, 25, 30 atau 60 fps. Jadi untuk kamera dari iPhone 15 ini ya bisa dibilang setara dengan iPhone 14 Pro. Yang mungkin nggak ada adalah ProRes-nya saja ya. Untuk RAW foto tentunya nggak bisa kalian temukan pada iPhone base model layaknya iPhone 15 ini. Fitur tersebut hanya bisa kalian temukan pada seri Pro dari iPhone 14 Pro Series dan juga iPhone 15 Pro Series. Dan untuk iPhone 15 ini tentunya terbilang sangat bagus. Untuk fiturnya juga cukup lengkap. Sudah mendukung untuk fitur fast charging, wireless charging, dual SIM, kemudian juga sudah mendukung untuk USB Type-C 2.0 berbeda dengan iPhone 15 Pro Series-nya yang sudah mendukung untuk USB Type-C 3.2 yang tentunya lebih cepat dalam transfer data dan juga pengecasan. Kalau untuk iPhone 15 ini meskipun sudah menggunakan Type-C tapi masih Type-C tipe 2 yang tentunya setara dengan kabel Lightning. Sudah mendukung untuk dual SIM dan juga sudah mendukung IP68, sudah mendukung jaringan 5G juga. Dan desainnya ini terlihat sangat bagus dan untuk warnanya saya suka banget dengan iPhone 15 ini. Jadi untuk secara spesifikasi masih terbilang unggul banget meskipun prosesor yang ditanamkan pada iPhone 15 ini adalah prosesor 2 tahun yang lalu, yakni prosesor dari iPhone 14 Pro Series. Yakni Apple A16 Bionic yang tentunya kalau dari update iOS nantinya mungkin akan mengikuti iPhone 14 Pro Series. Kemudian untuk hal yang terakhir adalah iOS sekaligus harganya, dimana untuk iPhone 15 ini secara update iOS kemungkinan besar akan mengikuti iPhone 14 Pro Series yang tentunya menggunakan chipset Apple A16 Bionic yang sama seperti halnya pada iPhone 14 Pro Series. Yang tentunya sekarang sudah memasuki tahun kedua. Kalau kan bertanya, loh kok bisa bang padahal dirilisnya di tahun 2023? Ya, kita nggak ngehitung dari tahun rilisnya, tetapi dari usia prosesor yang ditanamkan pada iPhone 15 ini. Itu adalah pola Apple sekarang di mana iPhone base model menggunakan spek tahun sebelumnya, sedangkan untuk Pro Series-nya menggunakan spek yang terbaru. Jadi untuk iPhone 15 ini tentunya update iOS-nya akan berbeda dengan iPhone 15 Pro Series-nya. Kemungkinan besarnya seperti itu ya. Dan tentunya masih terbilang cukup panjang untuk update iOS terbaru pada iPhone 15 ini. Tahun 2024 ini adalah tahun kedua yang artinya masih sisa 4 kali update lagi, yakni di tahun 2024, 2025, 2026 dan di tahun 2027. Masih panjang banget untuk update iOS terbaru di iPhone 15 ini. Dan soal harga iPhone 15 ini untuk harga resminya kita nggak ngomongin harga internasional ya. Kita bahas harga iPhone 15 ini untuk kapasitas paling bawah 128, garansi resmi Indonesia. Pada saat video ini dibuat harganya 14,2 juta rupiah. Kan bisa dapatkan harga yang lebih murah di marketplace, toko hijau, toko orange ataupun toko hitam yang tentunya harganya di angka 13 juta rupiah. Yang tentunya lebih murah dibandingkan harga di iBox, di Gmap ataupun di GDN yang harganya sekitar 14 jutaan. Jadi kesimpulannya iPhone 15 ini bagus atau enggak? Ya tentunya sangat bagus sekali karena iPhone ini baru dirilis di tahun 2023. Dan apakah worth it? Tentunya worth it karena harganya sekarang sudah turun di harga 13 jutaan. Mengingat iPhone ini pada saat dirilis di tahun kemarin itu di harga 16 juta rupiah. Sudah turun sekitar 3 jutaan yang tentunya makin lama makin worth it. Kalau pengen lebih murah lagi ya tunggu saja sampai akhir tahun atau pertengahan tahun 2025. Pastinya harganya mirip-mirip dengan harga iPhone 13 ataupun iPhone 14 yang tentunya sudah turun di harga 9 sampai 11 jutaan untuk harga iPhone pada saat video ini dibuat ya, untuk harga iPhone 13 dan iPhone 14. Dan seperti yang saya bilang tadi,
Untuk iPhone 15 ini kemungkinan besar update iOS-nya sisa 4 kali lagi dan kemungkinan besar mentok di update iOS pada tahun 2027 dan akan mengikuti update iOS dari iPhone 14 Pro Series, tidak mengikuti iPhone 15 Pro Series karena memang prosesornya yang digunakan pada iPhone 15 ini sama seperti halnya pada iPhone 14 Pro Series. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ini semua murni pendapat saya pribadi dan sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.